Lombok Tengah, daerah dengan potensi pertanian yang cukup besar dengan luas baku sawah mencapai 52.412 hektar. Dan pertanian menjadi sumber penghidupan utama bagi masyarakat. Namun, masih ada tantangan besar yang harus dihadapi oleh para petani. Akses air yang terbatas, terutama di musim kemarau, sering menjadi kendala utama. Banyak lahan pertanian yang belum terjangkau oleh jaringan irigasi. Untuk mengatasi masalah ini, Kementerian Pertanian menghadirkan program perluasan areal tanam melalui pompanisasi. Dengan adanya pompa, memungkinkan petani memanfaatkan air dari sumur, sungai, dan sumber air lain yang berada jauh dari lahan mereka. Gerakan tanam padi bersama merupakan simbol kolaborasi dan semangat gotong royong berbagai pihak. Program ini tidak hanya meningkatkan produksi pertanian, tetapi juga memperkuat ketahanan pangan dan sebagai wujud gerak antisipasi darurat pangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Petani di seluruh Indonesia, kami berada di Lombok Tani bersama di Desa Senayan, Kecamatan Senayan, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Saat ini kami mengadakan gerakan tanam bersama perluasan areal tanam di Kabupaten Lombok Tengah. Di sebelah saya ada Bapak Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Tengah. Nanti akan beliau kami persilakan untuk menyampaikan progres PAT yang ada di Kabupaten Lombok Tengah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan sejahtera buat kita semua, sobat tani di seluruh Indonesia yang saya hormati. Pertama, tentu saya ingin menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya, seluas-luasnya kepada Bapak Menteri yang telah memberikan terobosan kaitan dengan menjawab persoalan pertanian kita yang tahun kemarin mengalami El Nino. Betul. Kita dihantui oleh kegagalan panen. Ya. Nah, ini sangat kondisi masyarakat kita terhadap ketersediaan pangan kita. Beliau memberikan keputusan dengan program untuk perluasan areal tanam, termasuk kami di Lombok Tengah, alhamdulillah ya, target diberikan 13.462 hektar. Sampai dengan akhir Agustus kemarin kami sudah mencapai 6.362 hektar atau sekitar 47%. Ini semua terselamatkan realisasi karena program Pak Menteri terkait dengan bantuan pompanisasi, irigasi, perpompaan, dan pipanisasi. Program ini sangat luar biasa dan sangat dirasakan oleh para petani kami. Dan hari ini kami sedang melaksanakan gerakan tanam yang diinisiasi kerjasama kami, BSPB, Mataram, NTB, kemudian juga dengan unsur-unsur dari Angkatan Darat, Tentara, terus bekerja bersama untuk bagaimana merealisasikan perluasan areal tanam. Ini kita berada di satu kelompok, ya, di satu kecamatan, Kecamatan Praia, di di Kelurahan Semayan. Ini satu kelompok ini 22 hektar yang sudah melakukan gerakan tanam hari ini, dan yang sebelumnya ini adalah lokasi yang hanya bisa ditanam satu kali. Oke, baik. Kita dengan bantuan pompa kita masyarakat bisa menanam sampai 3 kali. Ini hal yang biasa dan gerakan ini akan terus kami kembangkan, kami tingkatkan sehingga target yang diberikan oleh Pak Menteri ini insya Allah mudah-mudahan kami bisa realisasikan, sehingga apa yang menjadi harapan tujuan kita bersama kita bisa wujudkan. Dan yang penting adalah masyarakat kami, para petani sekarang ini sudah mulai tersenyum menatap masa depan, di mana harapan untuk bisa tanam 2 kali bahkan sampai 3 kali. Terima kasih Pak Menteri atas kesempatan ini. Iya, oke Bapak. Bapak mungkin boleh disampaikan Pak bagaimana apa hal menarik yang Bapak temui selama pompanisasi ini berlangsung, atau bagaimana antusias para petani ketika mendapatkan pompa ini Pak?
Ya, jadi masyarakat kita, para petani kita ini kan sangat bersyukur ya, yang tadinya tidak bisa menanam, kemudian sekarang dengan ada pompa mereka bisa menanam. Ini kan yang paling penting ya. Dan tentu menanam ini adalah usaha untuk bagaimana meningkatkan ekonomi masyarakat, ekonomi mereka. Nah ini kita alhamdulillah tahun ini kita mendapatkan realisasi bantuan pompa itu sebanyak 252, kemudian irigasi kepompaan pertama 26, kemudian ada tambahan 11 titik lagi, dan pipanisasi sekitar 30 titik. Nah ini kan tersebar di potensi-potensi yang punya sumber daya air yang selama ini airnya hanya bisa ditonton, tidak bisa dimanfaatkan. Nah sekarang mereka bisa manfaatkan untuk usaha bertanam. Dan ini kan memberikan harapan buat petani kita, dan mereka semua ingin menyampaikan syukur dan terima kasih kepada Pak Menteri dan seluruh jajaran di pertanian ini yang telah bisa memberikan harapan kaitan dengan ekonominya. Ini mungkin hal yang sangat penting, dan tentu kita sebagai insan pertanian ini sangat merasa bersyukur karena sesungguhnya apa yang kita lakukan ini muaranya adalah kepentingan masyarakat dan kepentingan negara kita kaitan dengan swasembada pangan kita. Terima kasih Bu. Ya, oke baik Pak, terima kasih banyak Pak. Bapak, saya kan terakhir ini mendapatkan informasi bahwa ketersediaan pangan selama setahun itu menunjukkan surplus nih Pak. Bagaimana Pak langkah-langkah antisipatif yang dan juga strategi untuk mengatasi fluktuasi ini supaya ketahanan pangan NTB tetap terjaga? Alhamdulillah sebenarnya kalau secara produktivitas kita dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan. Di tahun 2023 kita Lombok Tengah khususnya juga sudah berkontribusi terhadap surplus pangan kita. Itu untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2023 itu kontribusinya secara nasional sekitar 19%. Tapi yang 19% ini itu 43% itu dari Lombok Tengah. Artinya memang kalau dari sisi kebutuhan untuk pangan cukup untuk Lombok Tengah, tetapi ini kan persoalannya ada potensi lahan kita, sawah kita 52.000 hektar, ini belum secara menyeluruh bisa dimanfaatkan untuk pertanian kita karena kondisi irigasi yang sangat terbatas. Ada 14.000 hektar itu adalah semata-mata menggantungkan pada musim hujan. Nah ini kan ada sumber-sumber air yang memungkinkan untuk kita manfaatkan di luar musim hujan ini melalui pompanisasi. Ini kan jawaban dari persoalan kita. Dan ini sangat disambut baik oleh masyarakat kita, dan mereka bekerja 1 kali 24 jam untuk bisa mengejar bagaimana bisa melakukan penanaman ini. Walaupun agak terlambat pompa ini, tetapi mereka terus berjuang 1 kali 24 jam, didampingi oleh mulai dari Dandim kami, kemudian Dan Ramil sampai Babinsa di tingkat desa, kemudian Babinkan Tipmas, kami terus saling bekerja sama karena itu memang menunjukkan semangat masyarakat kita yang ingin terus bagaimana memanfaatkan program pemerintah ini untuk betul-betul bisa dirasakan manfaatnya untuk mereka dan berkontribusi secara nasional terhadap ketersediaan pangan kita. Jadi terima kasih sekali lagi Bu. Salam takdim pada seluruh jajaran khususnya dari masyarakat kami yang telah menerima program itu, dan mudah-mudahan program ini masih bisa kita lakukan. Masih banyak potensi yang harus kita garap lagi. Ini harapan kita tidak mesti sampai hari ini, sampai tahun ini, tetapi ini adalah program yang sangat luar biasa, program yang memberikan solusi kepada masyarakat, sehingga tentu ini penting untuk kemudian siapkan menjadi lebih matang dengan waktu yang tepat, kemudian segala macam upaya kita bersama-sama menciptakan ini supaya program ini bisa kita selesaikan. Terima kasih Bu. Betul. Ya, terima kasih Bapak.